Waalaikumsalam. Masuk Bu. Tadi kesini ya Bu? Iya, kesini. Masalah. Saya lagi kerja. Iya, tadi saya masuk pagi. Alhamdulillah. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana Ibu? Saya rumah saya di Cibatok, jualan kan di depan. Oh, Rumah ponakan di sini di desa satu. Jadi ini saya mulai ceritanya ini sebenarnya kayak maaf gitu ya. Kan ibu saya ini sakitnya ini udah setahun lebih gitu ya. Jadi perasaan saya ini banyak kejadian orang-orang tuh pada nggak puas gitu. Kok ibu saya ini kuat gitu, apa karena semangat dia atau gimana gitu ya. Apa tapi nggak terhadap pegangannya karena pasien lihat ini kondisi dia, pasien yang dia jalan 75 Jalan 75. kena kanker payudara, udah itu Kak. Udah diangkat ya? Udah keluar itu. Oh, Udah dibawa ke sana Pak Melati, Fatmawati. Jakarta. Jadi ini sekarang sakitnya pun dia suka kayak ngoceh gitu, masa Amel ini aku sakit dadaku gitu-gitu. Terus tolong datang anak saya, malu Mbak, dia banyak yang sakit, Mbak berisik mulutnya. Nanti gitu lagi gitu. Itu tinggal di mana sekarang, di Cibatok? Saya iya di Ibu Cibatok. di juga sana di sana. Campur sama saya ibu saya. Tadinya kan ikut saya dari Medan. Oh. Di sini sakit gitu Kak. Iya, saya khawatir. Ada fotonya nggak? Ada. Karena orang-orang tua dahulu itu Ya nggak tahu ya. mencari, tapi orang tuanya yang nyariin. Ibu kesini aja ada yang ngikutin. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada sosok nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak tahu ada kaitannya dengan itu sakit atau memang ada hal di luar itu ya. Gini dok, sampai dok, kebiasaan di sana dok. Gini ya Pak, kan tadi pagi itu saya semangat benar mau kesini, semangat gitu karena ajakan dari ibu itu ya, nenek Sila. Udah situ lihat, udah semangat saya gitu. Udah sampai rumah kayak ciut, kayak males lah. Tapi ini yang semangatin, udah mak nggak apa-apa, kita pengen tahu aja gitu. Memang ikhtiar itu pasti akan ada aja. Kayak males, kayak berat. Ada yang memang janjian tahun ini, tahun besok baru datang. Jadi ada yang hujan di rumahnya tuh bilang hujan. Saya bilang paksain jalan. Alhamdulillah sampai sini nggak basah. Ini Pak kan udah kondisinya kayak gitu. Enggak, di rumah sakit. Baru ini foto baru tadi. Udah diselang, makan diselang. Terus ngomongnya pun kasar. Ini kalau dilihat bukan ibu sepenuhnya. Jadi ada sosok lain yang masuk. Tiba-tiba kayaknya beda, pandangan matanya beda, kayak seger lagi, nanti layu lagi. Tapi ini kan udah agak seger karena udah asupan dari rumah sakit. Awal kesini pakai tengkorak, giginya sampai keluar gitu. Iya, ini udah lumayan, udah ketutup gitu mulutnya. Kan udah makan pakai selang. Makan ya. Terus dia, aku makan Pim, Mbak mau makan. Mbak kan udah makan pakai selang. Makan apa? Ya ngomong kotor gitu, kasar gitu ngomongnya. Istilahnya nguji mental gitu. Benar. Ya ini dari leluhurnya tuh memang ada yang mau buat penjagaan. Namanya siapa? Ibu Sudarmi. Ibu Sudarmi bintinya. Sudarmi binti Kusmin.
terakhir nanti ibu mau jenguk kapan? Hari Minggu ya Bu. Hari Minggu. Minggu nanti nih? Karena nggak sempat gitu, nggak ada yang nganter saya. Ini udah nggak? Insya Allah nanti saya kasih air. Air ini nanti buat diusapin. Mudah-mudahan tidak telat ya. Ini kan kita minta yang terbaik dari Allah. Iya. Kita pun nggak mau ibu juga kasihan seperti itu ya. Dan sebelum ibu kesana pun ada kabar yang memang yang terbaik lah ya. Tapi kalau memang nanti ibu sempat kesana, coba diusapin air ini, baiknya selawat di wajahnya, di kepalanya sama badannya. Dia berontak gak apa-apa, biarin aja dulu, biar bersih dulu, baru nanti dia bisa buat. Kalau kayak gini nantinya, kalau belum dibuang nanti dia akan nipis. Kalau bahasa istilahnya, pegangannya ini akan mencari wadah baru lah, wadahnya dia baru untuk jin nasab ataupun jin keturunan. Jadi bisa jatuh ke siapa? Bisa ke keturunan siapa aja, dia. maka anak ke cucu atau siapa. Takut gitu ya. Kan kita nggak mau kayak gini. Jadi dari pegangan tersebut dia ini lebih apa ya, orang tuh segen sama beliau ini, orang tuh segen. Jadi di masa mudanya sampai dia terakhir segernya itu, orang itu sama beliau ini kan segen. Jadi ucapannya juga orang makin takut. Jadi kalau kita diomelin sama beliau ini, kayak tidak takut. Itu dia punya pegangannya ada di mulut itu begitu. Dia juga taruhnya di mulut. Berarti ini ibu saya ini pakai lah gitu ya, Ya. pegangannya. Jadi kita nggak tahu, mungkin dulunya orang tuanya yang nyari Atau ini ya. atau memang ibunya sendiri nyari. Karena banyak kan tamu saya yang ada neneknya, kakek dulunya nyari kayak gitu-gitu. Nyari sesuatu yang memang buat pegangan, buat penjagaan atau apa. Kan memang gitu orang zaman dulu ya, nggak kayak sekarang kan orang takut yang gini-gini. Kalau kayak gini-gini kan orang sekarang Nggak mau lagi, udah tidak tahu agama gitu kan. tidak terlalu ini ya. Jadi dia ini pakainya di mulutnya. Jadi apa yang diucapin, kadang-kadang ingat atau enggak ibu, sumpah dia tuh bisa kenyataan. Jadi kalau misalkan dia ngomong apa gitu, bisa aja. Gitu. Karena ya saya juga pernah ada masalah sama orang juga. Beliau ini pernah ada masalah sama orang. Jadi ucapannya ini asal ucap orang tersebut kena sesuatu. Ya saya sih syukur-syukur, mudah-mudahan tidak ada ucapan yang aneh-aneh ke anak cucunya. Sampai ada ucapan seperti itu. Iya. Dia pernah Pak ini, mama ibu saya ini kehilangan uang itu nggak sampai 1 juta, nggak sampai sekitar 600-an. Jadi dia ini nuduh anak saya itu yang jaga dia ini lah sekarang. Dia bilang, pulangkan pil uang mbak, kalau nggak kau pulangkan, kusumpahkan hidup kau susah kok selamanya dunia dan akhirat. Gitu, apakah ini ucapan apa gitu ya Pak? Sekarang Kok kondisi sampai anak gimana? segitunya? Kondisi anak itu gimana? Kondisi anak saya yang nggak senang, yang nggak susah gitu, tapi dia habis kontrak, tapi ya gitulah, kalau dibilang senang ya nggak senang, rumah tangganya pun hancur, dia pun udah nggak kerja lagi. Tapi adik saya pun begitu juga, karena di rumah ini Pak posisi yang bandel itu anak saya sama adik saya. Kalau anak saya yang nomor 2 enggak. Jadi yang susah ini 2 orang ini sekarang, jadi saya bingung siapa yang berbuat gitu. Sampai dia ganggu kita pun berbagi sama dia di depan kita. Insya Allah sih mungkin orang sekarang kan udah nggak situ lah. Iya. Tinggal bagaimana kita yang nyatanya aja dah, kiranya memang ada pengamen atau apa ya. Nggak usah menilai berapa yang kita kasih, Iya. ya kasih sedikit pun kok dia senang, kita dapat pahala. Betul. Orang nanya alamat aja kita kasih tahu udah pahala. Hanya insya Allah banyak kok yang membuat kita mengatakan pahala, keberkahan, rezeki itu macam. Ini Pak kesempatan Pak saya mau cerita. Dulu waktu saya masih gadis, pernah saya dibawa sama nenek saya ke model kayak orang pintar gitu kan. Sampai sana kayak besi gitu Pak, kayak besi kayak emas gitu. Diambil pakai pisang emas yang kecil itu Pak. Diambil gini, terus dimakan, saya makan, terus kata itunya,
ini pantangannya nggak boleh makan kolang kaling. Tapi karena saya masih kayak, alah bodo amat gitu, dimakan kolang kaling itu, apakah batal apa gimana gitu. Nggak mau juga kok mikir sekarang ini, nggak mau aku kayak ini, apa masih ada apa gimana Itu gitu. istilah katanya kan susuk. Susuk, Itu tapi dulu ini Dulu nggak buat ngerti. apa buat apa? nggak ada. Oh diajak sama ibunya yang lagi sakit Si ini. nenek saya, Oh, nenek ya, bukan neneknya ibu ini ya. udah almarhum. Oh, jadi modelnya kayak Kayak besi, besi gitu. pis gitulah masih Hmm. ngambilnya itu pakai pisang gini, terus kita makan. Sama pisangnya dimakan atau Sama pisangnya dimakan. pisangnya. Terus kata dia nggak boleh makan kolang kaling. Ya udah saya makan. Pas makan kolang kaling ada yang beda nggak? Nggak ada, biasa aja. Biasa aja, Waktu ya? makan itu punya biasa aja. Waktu udah itu kan udah nggak ada apa-apanya. Insya Allah saya nggak ada apa-apa. Nggak ada ya. Nggak ada. Mudah-mudahan nggak mempan lagi. Udah kebuang kok. Jadi ya. syukurnya itu dikasih tahu pantangan. Ada orang yang memang dari syariat. Ya mungkin cukup lah. Tapi dia nggak bisa diceritain bahwa nanti jangan gini ini. Nggak disukai. Nggak dikasih tahu pantangannya. Sampai dia meninggal pun akan sulit. Kayak gitu. Kenapa? Karena kunci aja dia nggak dikasih tahu. Kalau ibu alhamdulillah udah dikasih tahu jangan makan kolang kaling, ya makan aja. Makan aja gitu. Jadi bilang udah nggak ada apa. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahin kita dijauhkan dari jin-jin yang fasik, dari orang-orang yang jahat. Insyaallah mudah-mudahan Allah balikan keadaan neneknya lebih baik lagi. Kalau Allah panjangkan umur, mudah-mudahan pakai buat ibadah, sifat dan cara Allah hilang yang negatif-negatif. Insyaallah karena pengaruh-pengaruh dari jin-jin ini. Tapi bukan perbuatan orang itu bukan. Insyaallah enggak ada. Enggak. Datang sendiri. Ini memang karena memang ya itu. Kalau nenek aja ngajak ibu kedatangan orang kayak gitu, mungkin si ibu ini juga diajak sama nenek ke tempat-tempat kayak gitu juga dulunya. Kayak gitu. Aku nggak heran kalau orang dulu tuh memang benar-benar khawatir nanti kenapa. Ada yang udah nenek sepuh juga. Pas diobatin ya saya tanya, ini bu dulu nyari apa gimana? Bapak saya, ya saya ini jadi kembang desa, pasang di pipi. Jadi biar senyuman saya tuh bikin menggoda laki-laki. Nggak percaya diri. Kalau sekarang kan udah banyak ya skincare, apa, make up atau jadi nggak dulu perlu kan ke kayak gitu. situ-situ. Jangan kayak gitu. Karena mau gimana pun laki-laki ngelihatnya bukan dari itu, Iya. itu dari hati. Ya kayak inilah, belum punya pasangan, belum apa-apa, tapi dia biasa aja. Ada, Jodoh kalau itu enggak. akan ada sendiri. Kalau ini karena memang menutup diri, ya nggak apa-apa bang. Iya memang iya agak pendiam. Jangan menyembah wanita itu emas kota. Dikejar ya, bukan kita mengejar. Sampai juga yang kalau bahasa orang anak muda bucin namanya. Tapi dia enggak kok Pak, insya Allah enggak. Kemana-mana dia berani sendiri. Alhamdulillah. Karena mau bagaimanapun. Kalau ada orang kan galau apa dia Ah. enggak, biasa aja. Dia yakin jodoh itu akan datang sendiri. Tapi ingat, ini pesan saya ya. Jangan pernah berkata kasar sama laki-laki yang melamar nantinya ataupun menolak tapi kamu nggak suka, bahasanya halus. Jangan kasar ya Jangan sama kasar. laki-laki. Iya mohon maaf ya, ini Bogor. Saya juga bukan aslinya kan saya asli Jakarta, asli Tangerang pindahan juga. Ada Bogor ini beda. Iya, kuat itu ya. Kayaknya gini, kayak lembut, tapi udah tahu saya kok. Tahu kan udah ngalamin gini waktu jualan. Ada tamu saya cuma gara-gara pinjemin motor itu dibikin mau meninggal. Gini saya tanya, kenapa kamu ganggu? Apa motifnya apa kalau kamu Sakit hati ya. sakit hati karena orang ini nggak pinjemin motor sama tetangganya. Apa sekarang kamu dibayar berapa? Saya dibayar 5 juta bikin saya buat membunuh orang ini. Sekarang pikir kamu beli motor second saya bilang 5 juta. tapi hati katanya. Berarti kan Dikuasai setan hatinya. gitu. Baik. Iya. Banyak ini juga banyak sih anak-anak muda, anak perempuan yang
sepele Iya. sampai ke bawah sini udah pokoknya nggak mau pisah sama ini nggak mau Iya. pisah nih kata saya udah dalam Udah nggak betul. di bersih nih kayak orang bingung saya di mana jadi benar-benar sepele jadi apa lagi pesan saya kalau nanti kamu ada cowok yang ngajakin jalan atau apa kalau disuruh minum atau minum makanan jangan langsung makan kamu bacain selawat dulu 3 kali baru minum atau baru dimakan dan jangan melihat dari matanya kalau kamu ada ini yang lebih baik kamu nunduk karena dari mulut dan mata dia biasanya orang sini pakai kayak gitu merayu kalau memang benar dinikahin serius nafkahin lahir dan batin sampai akhir hayat nggak masalah mungkin syariatnya di caranya awalnya nggak pede nyari kayak gituan tapi kalau cuma mau main-main hanya aja dan pesan saya kalau ada apa-apa cerita sama orang tua kamu kenapa kamu gimana cerita sama orang tua jangan sampai tertutup karena ya orang tua nggak tahu kamu kenapa jadi sharing lah sama orang tua. Tapi kayaknya ini nggak ketutup. Ya. Tapi nggak tahu ya Pak. Kalau ada yang terlalu detail kan nggak mungkin semuanya dia terbuka. Lebih baik diomelin daripada kamu menyesal. Iya. Itu pesan saya. Nggak apa-apa diomelin demi kebaikan kamu masa depan. Kita mungkin ngerasa anak, orang tua saya marah-marah mulu. Nanti kalau kita udah jadi orang tua baru merasa. Baru merasa. Terus aku dulu diomelin terus. Nah. Karena aku dulu kurang ajar. Kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan kamu dapat jodoh yang baik, yang soleh yang dapat bimbingan dunia akhirat. Insya Allah kalau kita mau dapat yang baik, maka kita pun harus baik, memantaskan diri kita. Ya, kan Allah udah bilang dalam Al-Quran, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan pria-pria yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Jadi kalau kita nikah bercerai berarti bukan jodoh kita dia, berarti dia kurang baik gitu kan? Nah, dipisahkan kan ya. Allah pisahkan itu kan dua, perpisahan perceraian meskipun dibenci, tapi Allah nggak mau kalau kita selalu menutupi diri, artinya disakiti kita masuk kita, Allah nggak suka. Tapi juga nanti Allah pisahkan kita dari maut ya kita siap dan tidak siap kita harus berpisah. Sabar. Jodoh itu kan teman kita di dunia aja. Jadi kita jangan pernah merasa wah cinta banget sama si AA sampai gini jangan. Jadi kita cinta karena Allah yang pertemukan kita, maka kita cintanya itu jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Kalau disuruh yang enggak ya jangan mau. Iya. Harus bisa jaga diri. Iya. Jangan sekarang udah aneh-aneh. Iya, ngeri-ngeri gitu. Iya, saya pun anak perempuan juga ngeri meskipun masih umur 11 tahun cepat perjalanan. Iya. Dua anak Pak Ustaz. Istri saya yang satu. Jadi dari dulu sudah kita hari sampai sekarang gitu aja badannya. Enggak ini. Jadi yang kecil tadi itu anak Bapak? Iya. Satu. Tadi itu satu. Anak saya kalau ada 4. Tapi Allah udah sayang sama udah panggil. Pertama kalau ada itu umur kurang lebih itu 15 tahun. Udah ini 15 tahun tapi masih muda bapaknya sama kayak mamanya juga. Ya. Karena saya berpikir gini, hidup itu bukan untuk dipikirkan, dijalanin aja. Jangan jadi beban ataupun jadi sesuatu yang karena gini, ada prinsip gini atau ada para ulama bilang kalau kita ragu besok kita makan apa, kita harus sadar ulang. Kenapa? Kita nggak percaya bahwa Allah yang besok hidupin kita juga. Jadi kalau kita berpikir, ya gimana? Saya nggak punya duit, besok makan apa? Berarti kita nggak percaya. Kita nggak percaya bahwa hidup dan mati kita udah Allah yang atur. Kan Allah udah bilang tidak ada jatuh daun pun ke bumi tanpa seizinku. Artinya kita pun udah Allah atur. Jadi jangan ragu. Meskipun malam detik ini kita nggak ada duit, nggak ada apa, jangan pernah kita berpikir besok kita nggak makan. Karena apa? Allah yang menggerakkan hati seseorang yang akan memberi kita atau kita dapat rezeki dari mana saja. Allah yang atur. Saya pun gitu Pak. Gini kan, pamannya kan hari ini, udah hari ini, masalah hari ini selesai.
Walaupun belum tuntas ya, masih ada lagi, udah selesai. Tidur, besok tinggal besok lagi apa? Betul. Besok tinggal besok lagi apa? Apalagi ya masalahnya gitu. Benar kan, hidup ini begitu aja. Iya, jadi hari ini udah selesai nih masalah. Hmm. Udah tinggal besok lagi bangun tidur apalagi. Betul. Ini kayak gini-gini aja, berputarnya itu aja. Masalahnya Pikiran banget itu. capek gitu ya rasanya. Iya. Biarkan saja kalau Allah yang udah atur, kehidupan kita udah Iya. dicatat dalam kitab Allah Mahfuz, maka Iya. buat apa lagi kita Iya. harus mikirin keadaan kita harus Iya. gimana. Penting kita udah berdoa ikhtiar udah Iya. serahin semua sama Allah. Karena Allah yang menghidupkan dan Iya. mematikan kita. Iya. Serahin. Udah Nah, malam. jaga sholat. Karena sholat adalah jalan agama, pondasinya adalah apa? Takwaan kita, yakin bahwa Allah yang menjaga kita, maka jangan pernah takut apapun. Semangat mudah-mudahan ini bisa sampai. Nah, caranya pun malam ini bisa disebar. Iya. Oh, belum di sini yang nasi duduk di sini. Oh, yang depan ini. Belokan jalan ini. Kan kita tua, itu di situ gitu terlihat. Jualan apa adanya aja lah Pak, udah tua. Alhamdulillah. Maksudnya udah ya, cicilan rumah ini yang bayar sama abangnya yang nomor 2. Udah saya Berarti untuk makan udah untuk kerja. Udah. Alhamdulillah. Kita bisa bantu mama, orang Iya. tua, karena nggak bisa balas kita budi orang tua. Iya. Nah, kita mendoakan, mengabdi, insya Allah itu. Jadi usaha jualan untuk makan, untuk token, untuk apa-apa gitu. Alhamdulillah, bersyukur aja. Jadi di rumah itu saling Berarti anak saling 2, kerjasama. 3. 3. Yang 1 jaga di rumah sakit. Oh, jaga rumah sakit, yang 1 lagi ada di Ada rumah. lagi nomor 2. Itu kok itu baik itu. Cuman agak tertutup juga, pendiam, Hmm. pemalu. Mungkin sifat dari bapak kan. Iya, bapaknya ya begitu. Nggak apa-apa. Heeh. Namun jalan masing-masing. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti bapak mau nanti bubus ini kayak teh biasa kayak teh. Bahkan nggak berwarna dia. Mm-mm. Nah, Tapi kok ini sekarang saya rutin itu daun sirsak itu saya rebus. Takut kena itu Ya. juga. Kan katanya gen. sama sebenarnya gini, penyakit itu kalau kita yakin datang dari Allah, maka kita nggak perlu takut ada penyakit keturunan atau apa segala macam. Yang penting kitanya, pola hidup kitanya, kayak gitu. Insya Jadi Allah. itu ngerebus daun sirsak. Nggak apa-apa, daun sirsak boleh, atau pucuk kedong-dong juga boleh, mengkudu atau apa, emang kembali lagi ke alam lah. Iya. Kayak gitu. Saya juga kadang kayak gitu, bikin ramuan-ramuan nanti dari akar pohon apa, gitu biar ya kalau Allah ciptakan dari saripati tanah berarti kan apapun bisa kita serap. Iya. Gitu. Jadi harus kembali lagi ke alam. Kimia obat itu sebenarnya kurang bagus, hanya menghilangkan nyeri. Obat itu kan selalu bilangnya dapat meringankan gejala. Kan meringankan, bukan Bukan menyembuhkan. Meringankan itu berarti kan satu waktu sakit lagi. Bisa sakit lagi. Sakit gigi pun gitu. Konstan atau apa. Kalau gigi belum dicabut ya masih Nggak nyut-nyutan. akan. Ya alhamdulillah, salam sama bapak, insyaallah mudah-mudahan panjang umur sehat selalu. Jalannya ini dicari. Ini artinya udah kelamaan dulu.